Minum kopi kini telah menjadi budaya banyak kalangan. Lantaran telah membudaya, kini tumbuh subur warung-warung kopi, mulai dari kelas bawah hingga kelas hotel berbintang. Kopi juga telah menjadi magnet bagi pelaku ekonomi untuk mengais untung. Beragam kopi bisa dinikmati di negeri ini. Namun, di balik itu, cerita sejarah perdagangan kopi di masa penjajahan kolonial tidaklah secerah saat ini. Di zaman penjajahan, ternyata orang-orang Jawa tidak bisa bebas minum kopi. Meski tanaman kopi itu ada di sekitarnya, namun hanya pihak-pihak tertentu yang bisa menjualnya. Jika tidak hati-hati, minum kopi bisa saja masuk terali besi. Menurut catatan sejarah, ada suatu peristiwa di desa selatan Mojokerto. Beberapa orang penduduk pribumi ditangkap. Setelah dicurigai adanya tindak kejahatan, maka penduduk itu dikirim ke wilayah perkotaan Mojokerto untuk disidangkan. Penduduk desa itu didakwa telah memperdagangkan kopi secara ilegal. Dalam sidang itu, 3 orang yang menyimpan dan menjual sekurangnya 13 kati biji kopi divonis bersalah. Saat itu, kopi memang menjadi komoditi penting pada masa tanam paksa. Perkebunan kopi di Mojokerto ada di daerah pegunungan Anjas Moro, wilayah Kawadenan, Jabung. Pada lahan pegunungan itu, sekurangnya ada 6 perkebunan undermining yang membudidayakan kopi. Perkebunan itu dimiliki oleh orang Belanda. Sebagian penduduk kemudian ikut menanam kopi secara mandiri di lahan miliknya. Hasilnya akan dijual kepada perkebunan yang memilih hak monopoli perdagangan kopi di sekitar perkebunan. Tentu saja harga kopi dijual dengan ditetapkan oleh pihak perkebunan tersebut dengan nilai yang sangat murah. Penduduk yang ingin mendapatkan harga jual secara wajar bisa menjual secara sembunyi. Praktek jual beli gelap itu semakin marak karena orang mulai mengenal nikmatnya minum kopi. Ternyata praktek hukuman pada penduduk yang ketahuan menjual biji kopi itu mulai digugat. Gaung protes itu kian kuat hingga menggoyahkan sistem monopoli yang sudah berjalan sejak tahun 1830 itu. Pada 19 November 1866, keluarlah keputusan Hooggerechtshof atau Mahkamah Agung yang menghapus hukuman bagi penduduk yang menjual biji kopi. Berdasarkan keputusan itu pula, maka 3 orang penduduk yang telah divonis bersalah itu kemudian dibebaskan dari hukuman. Sejak saat itu, perdagangan kopi rakyat meningkat. Orang awam bebas minum kopi tanpa takut ditangkap aparat. Bukan hanya di rumah, kopi juga mulai dijual di warung-warung rakyat.